Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali menonton channel ini. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Berikut ini kisahnya. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan tanda-tanda Dajjal dan sifat-sifatnya, menjelaskan keadaan dan fitnahnya. Setelah ia tinggal selama 40 hari, di mana satu hari diantaranya seperti 1 tahun, satu diantaranya seperti 1 bulan, satu hari diantaranya seperti 1 minggu, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa. Kemudian Isa bin Maryam turun dan membunuhnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal. Beliau merendahkan dan meninggikan suaranya hingga kami mengira Dajjal ada di serumpun pohon kurma. Lalu kami meninggalkan Rasulullah SAW. Kemudian kami kembali lagi kepada beliau. Beliau mengetahui hal itu lalu bertanya, apa yang terjadi pada kalian? Kami menjawab, ya Rasulullah, tadi pagi Rasulullah menyebutkan Dajjal dengan merendahkan dan meninggikan suara, hingga kami mengira bahwa Dajjal ada di serumpun pohon kurma itu. Maka beliau berkata, saya lebih mengkhawatirkan kalian dari fitnah selain Dajjal. Bila Dajjal keluar saat aku berada di antara kalian, maka akulah yang akan melawannya. Dan bila Dajjal keluar sedangkan aku tidak bersama kalian, maka setiap orang adalah pelindung bagi dirinya sendiri. Allah yang menggantikanku untuk mengurusi perkara setiap muslim. Dia Dajjal seorang pemuda yang sangat keriting rambutnya. Mata kanannya tidak melihat. Saya melihatnya mirip Abdul Uzza bin Katan. Barang siapa menjumpainya, maka bacakanlah padanya ayat-ayat pada awal surat Kahfi. Ia keluar dari jalan antara Syam dan Irak dan berbuat kerusakan di kanan kiri jalan yang dilaluinya. Wahai hamba Allah, tetaplah kalian berpegang teguh pada agama Islam. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lama ia tinggal di bumi? Beliau menjawab, 40 hari. 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari lagi seperti sebulan, 1 hari lagi seperti seminggu, dan hari-hari berikutnya sama seperti hari-hari biasa. Kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada hari yang panjangnya seperti 1 tahun itu, apakah kita cukup dengan melakukan sholat 1 hari saja? Beliau menjawab, tidak, tetapi perhitungkanlah dengan perkiraan. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa kecepatannya di dunia ini? Beliau menjawab, seperti hujan tertiup angin. Setiap hari ia mendatangi kelompok manusia, ia mengajak mereka, dan mereka pun mempercayainya dan memenuhi ajakannya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, dan hujan pun turun. Memerintahkan bumi menumbuhkan tumbuhan, dan ia pun tumbuh. Menyuruh ternak, dan ia pun semakin tinggi punuknya, semakin besar susunya, dan semakin panjang perutnya. Kemudian ia mendatangi sekelompok manusia lainnya, tetapi mereka menolak ajakannya, lalu meninggalkan mereka. Dan keesokan harinya mereka tertimpa musibah. Harta benda mereka hilang, tidak tertinggal satupun. Ketika ia melewati tanah kosong yang tandus, ia mengatakan, keluarkan segala kekayaanmu. Maka kekayaan tanah itu pun bermunculan di belakangnya, bagaikan pasukan lebah mengikuti pemimpin mereka. Kemudian ia memanggil seorang pemuda yang gagah perkasa, dan dipukulnya dengan pedang di tangannya dengan sekali pukulan hingga terbelahlah menjadi 2 bagian. Kemudian yang satu dipisahkan dari yang lain. Kemudian dipanggilnya kedua bagian itu, lalu keduanya kembali menyatu
Dan berdiri lagi pemuda itu dengan wajah yang berseri-seri dan tertawa. Sementara Dajjal dalam keadaan seperti itu, Allah mengutus Al-Masih Ibnu Maryam turun ke bumi di Menara Putih di Damaskus Timur, berpakaian 2 potong sambil meletakkan kedua telapak tangannya berpegang pada 2 sayap 2 malaikat. Bila ia mengangguk-anggukkan kepala, maka ia meneteskan air, dan bila ia mengangkat kepala, maka meneteslah butir-butir air bagaikan mutiara. Setiap orang kafir yang mencium baunya pasti mati, dan nafasnya mencapai jarak sejauh mata memandang. Ibnu Maryam kemudian mencari Dajjal hingga mendapatkan di pintu Lut, lalu membunuhnya. Ada juga sebuah hadis lagi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal keluar pada waktu agama sangat lemah dan sedikit pengikutnya, dan orang enggan mencari ilmu. Ia berada di bumi selama 40 hari. 1 hari di antaranya seperti 1 tahun. 1 hari yang lain seperti 1 bulan. 1 hari yang lain seperti 1 minggu. Kemudian hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian sekarang ini. Ia mengendarai keledai yang jarak antara kedua telinganya sepanjang 40 hasta. Lalu ia berkata kepada manusia, "Saya adalah Tuhan kalian." Ia buta sebelah, sedang Tuhan kalian tidak demikian. Tertulis di antara kedua matanya kata kafir yang dapat dibaca oleh semua orang mukmin, baik yang dapat menulis maupun yang tidak. Ia mendatangi semua air dan tempat minum kecuali Madinah dan Makkah. Allah mengharamkan keduanya bagi Dajjal. Malaikat menjaga pintu-pintu masuk kedua kota itu. Ia membawa roti bergunung-gunung, sedang manusia mengalami krisis makanan kecuali pengikut Dajjal. Ia juga punya 2 sungai yang saya lebih tahu keduanya daripada ia sendiri. 1 sungai disebutnya surga, sedangkan sungai yang lain disebutnya neraka. Siapa yang dimasukkan ke dalam sungai yang disebutnya surga, maka sebenarnya ia masuk neraka. Dan sebaliknya, siapa yang dimasukkan ke dalam sungai yang disebutnya neraka, maka sebenarnya ia adalah surga. Allah mengutus bersamanya setan-setan yang berbicara kepada manusia dan fitnah yang besar. Ia memerintahkan langit menurunkan hujan, dan langit itu pun menurunkan hujan sepenglihatan manusia. Ia membunuh seorang manusia kemudian menghidupkannya kembali menurut penglihatan manusia. Tidak ada orang yang berkuasa seperti itu. Lalu ia berkata, "Hei manusia, apakah ada yang dapat melakukan seperti itu kecuali Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung?" Orang-orang muslim lari ke gunung Duhan di Sam. Maka Dajjal pun datang ke sana mengepung mereka. Ia semakin memperketat pengepungan itu dan mengerahkan tenaga yang luar biasa. Kemudian Isa bin Maryam turun pada dini hari. Ia menyeru, "Hai manusia, mengapa kalian tidak keluar menghadapi pendusta yang jahat itu?" Mereka menjawab, "Dia adalah manusia bangsa jin." Mereka lalu berangkat dan tiba-tiba baru tahu bahwa mereka bersama Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian iqamat sholat subuh dikumandangkan dan Isa dipersilahkan menjadi imam. Seusai sholat subuh, mereka keluar mencari Dajjal. Tatkala Dajjal melihat Isa alaihissalam, ia segera menghilang seperti garam larut dalam air. Isa berjalan ke arah Dajjal lalu membunuhnya, sehingga pepohonan dan bebatuan memanggil, "Wahai ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Akhirnya semua pengikut Dajjal dibunuhnya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Hakim. Menurutnya hadis ini sahih dan disetujui oleh Al-Zahabi. Di dalam hadis yang lain dari Utsman bin Abdul As radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Tabrani dan Hakim dan dinilainya sebagai hadis sahih menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan keluarnya Dajjal di tengah-tengah tentara, kemudian menuju ke 3 kota umat Islam. Kebanyakan pengikutnya terdiri dari orang-orang Yahudi dan wanita. Orang-orang Islam menghindar ke Aqabah Afik. Mereka tertimpa bencana kelaparan yang dahsyat.
Kemudian Isa alaihissalam turun dan membunuh Dajjal, lalu membunuh semua pengikut Dajjal. Demikianlah kisah Isa alaihissalam turun dan membunuh Dajjal. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut dengan dasar keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.